Pertama, kita membuat desain terlebih dahulu di kertas HVS menggunakan pensil, lalu kemudian ditebali menggunakan spidol. Lalu, print desain hingga 15 lembar dan gabungkan gambar desain menjadi satu menggunakan isolasi. Kemudian, desain tersebut diletakkan di bawah kain untuk dijiplak. Setelah dijiplak, lanjutkan dengan mencanting kain yang sudah digambar. Lalu, lanjut ke pewarnaan tahap pertama. Dimulai dari warna yang paling terang seperti merah, kuning, biru, dan coklat. Pewarnaan tahap pertama dimulai dari pertama, siapkan 2 baskom. Baskom pertama berisi pewarna kuning dan baskom kedua berisi naptol dan soda api sesuai takaran. Kedua, baskom yang berisi naptol dan soda api ditambahkan dengan air panas setengah panci dan dicampur dengan air biasa. Ketiga, kemudian baskom yang berisi pewarna kuning diisi dengan air biasa hingga 1,5 ruas jari dikelingking. Keempat, sebelum kain dimasukkan ke dalam baskom pertama yang berisi soda api, basahi kain terlebih dahulu. Kelima, lalu cari ujung kain dan celupkan perlahan ke dalam baskom pertama yang berisi soda api dahulu, lalu ditekan hingga semua kain terkena dengan air yang berisi soda api. Keenam, lalu balik kain tersebut dan kembali menekan kainnya. Ketujuh, kemudian cari ujung kainnya lagi dan masukkan kain ke dalam baskom kedua yang berisi pewarna kuning dengan cara menarik secara perlahan hingga semua kain masuk ke dalam baskom. Kedelapan, setelah itu ditekan-tekan kain hingga semuanya mengenai pewarna kuning, lalu balik kainnya dan ditekan kembali. 9. Ulangi proses pencelupan ini sebanyak 3 kali untuk mendapatkan warna yang sempurna. 10. Lalu bilas kain dengan air sampai 10 detik, kemudian kain diangkat dan ditiriskan tanpa diperas. 11. Kemudian jemur kain tanpa terkena paparan sinar matahari secara langsung agar warna tetap maksimal. 12. Setelah kain batiknya kering, kemudian tutup motif tertentu batik dengan malam atau bisa juga disebut dengan blok. 13. Setelah itu, lanjutkan ke pewarnaan tahap kedua dengan menggunakan warna merah. Ulangi proses pencelupan sebanyak 3 kali. 14. Jika proses pencelupan sudah selesai, bilas kain dengan air bersih selama 10 detik. Kemudian melakukan pengeblokan pada motif yang sudah ditentukan. 17. Lalu lakukan proses pewarnaan tahap ketiga menggunakan warna coklat. Ulangi proses seperti sebelumnya dengan pencelupan sebanyak 3 kali. 18. Jika proses pencelupan sudah selesai, bilas kain dengan air bersih selama 10 detik. Setelah kain kering, kita lakukan proses perontokan. Proses perontokan diawali dengan merebus air 1 panci berukuran besar dan tunggu hingga air mendidih. Tahap kedua, tambahkan bubuk soda ash 3 sendok makan yang digunakan untuk perontokan. Lalu, masukkan kain dan aduk-aduk menggunakan kayu hingga lilin pada kain meleleh. Setelah lilin pada kain meleleh, angkat kain lalu bilas dengan air hingga permukaan kain terasa halus. Dan tahap terakhir, jemur kain di bawah paparan sinar matahari sampai kering.